Shalom, sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-34, ayat pertama hingga ayat yang ke-17. Mendekatlah hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan segala yang tumbuh di atasnya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan geram terhadap segenap tentara mereka. Mereka dikhususkannya untuk ditumpas, dan mereka diserahkannya untuk dibantai. Orang-orangnya yang mati terbunuh akan dilemparkan, dan dari bangkai-bangkai mereka akan keluar bau busuk. Gunung-gunung dibanjiri darah mereka. Segenap tentara langit akan hancur, dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang layu dari pokok anggur, seperti buah pohon ara yang mengering. Sebab pedangku yang di langit sudah mabuk darah. Lihat, ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan mempunyai sebilah pedang yang berlumuran darah dan berlepotan lemak, darah anak-anak domba dan kambing-kambing jantan, serta lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan kurban di Bozra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan mati rebah bersama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama lembu-lembu jantan yang kuat. Seluruh negerinya akan mabuk darah, dan tanah mereka berlepotan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan suatu hari pembalasan dan tahun pengganjaran untuk membela Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanahnya menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya membumbung untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasinya untuk selamanya. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan akan merentangkan atasnya tali pengukur pembawa kekacauan dan batu pemberat penyebab kekosongan. Para pemukanya akan mengumumkan, tidak ada raja di sana. Semua pemimpinnya sudah lenyap. Semak duri akan tumbuh di puri-purinya, onak dan duri di kubu-kubunya, sehingga menjadi kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana binatang gurun berpapasan dengan anjing liar, dan siluman kambing bertemu dengan temannya. Hantu malam juga ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular berbisa, bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang juga berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Tidak satupun dari semua makhluk itu terlewatkan, dan tidak ada yang tanpa pasangannya. Sebab demikianlah perintah yang keluar dari mulut Tuhan, dan Roh-Nya sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka akan mendudukinya sampai selama-lamanya dan akan tinggal di situ turun-temurun. Sahabat Alkitab, beberapa waktu terakhir media memberitakan aksi mahasiswa yang mengusung tema Indonesia bangkrut melalui berbagai tuntutan yang mereka suarakan. Aksi tersebut mencerminkan kegelisahan sebagian masyarakat terhadap kondisi bangsa, mulai dari persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga masa depan kehidupan bersama. Terlepas dari setuju atau tidak terhadap tuntutan yang disampaikan, aksi tersebut menunjukkan satu hal yang penting. Ketika banyak hal dianggap tidak beres, manusia akan bertanya, apakah ada yang sungguh peduli? Pertanyaan semacam itu sesungguhnya bukan hanya milik masyarakat Indonesia. Yesaya pasal yang ke-34 lahir dari dunia yang juga dipenuhi ketidakadilan,
kekerasan, dan penyalahgunaan kuasa. Pasal ini diawali dengan seruan kepada bangsa-bangsa untuk mendengarkan penghakiman Allah. Gambaran yang digunakan memang sangat keras dan mengerikan. Langit digulung, tanah menjadi belerang, dan bangsa-bangsa mengalami kehancuran. Namun di balik bahasa yang dramatis itu, Yesaya sedang menyampaikan sebuah pesan bahwa Allah tidak menutup mata terhadap kejahatan. Dalam pasal ini, Edom tampil sebagai lambang dari segala kekuatan yang membangun kejayaannya di atas penderitaan orang lain. Ia mewakili kesombongan, kekerasan, dan penindasan yang seolah tidak tersentuh oleh hukum maupun kuasa manusia. Namun Yesaya menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap penghakiman Allah. Cepat atau lambat, segala bentuk ketidakadilan akan berhadapan dengan Dia yang adalah hakim atas seluruh bumi. Pesan Yesaya ini tetap relevan bagi kita hari ini, berhadapan dengan berbagai bentuk ketidakadilan yang terus muncul dari waktu ke waktu. Kita dapat merasa letih, bahkan perlahan kehilangan keyakinan bahwa keadaan dapat menjadi lebih baik. Namun Yesaya mengingatkan bahwa Allah tidak menutup mata terhadap luka-luka dunia. Ia melihat setiap bentuk penindasan, mendengar setiap jeritan yang diabaikan, dan tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan. Murka Allah dalam pasal ini bukanlah luapan emosi yang tidak terkendali, melainkan ungkapan dari kasih-Nya terhadap kebenaran dan keberpihakannya kepada mereka yang tertindas. Karena itu, iman Kristen tidak mengajak kita untuk menyerah pada keputusasaan, melainkan tetap memelihara pengharapan dan kepedulian. Sebab seringkali perubahan tidak dimulai dari tindakan yang besar, melainkan dari hati yang tetap peka terhadap kebenaran, keadilan, dan penderitaan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu peduli dan tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan maupun ketidakadilan yang terjadi di sekitar kami. Saat kami merasa lelah, kecewa, atau kehilangan harapan, kuatkan hati kami untuk tetap percaya bahwa Engkau bekerja dan memegang kendali. Ajarlah kami untuk memiliki hati yang peka, berani peduli, dan mau menjadi saluran kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Amin.